Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita dengarkan dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudariku, Injil hari ini melanjutkan tema Yesus gembala yang baik. Tetapi ada satu yang menarik bagi kita untuk kita renungkan, yakni sabda Yesus pada ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Apa arti kata-kata dari Yesus, atau apa makna ucapan atau sabda Yesus ini? Tentu mau mengatakan bahwa Yesus dipanggil, diutus Bapaknya dari surga sebagai gembala yang baik untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk gereja tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang, siapa saja yang mau percaya, yang mau mengikuti Yesus, supaya mereka juga memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah yang dikatakan Yesus, aku datang supaya mereka percaya dan mereka punya hidup, bahkan hidup yang kekal juga untuk dunia. Saudara-saudariku, saat ini dunia dilanda pandemi virus corona. Begitu banyak kesusahan, begitu banyak derita. Dan dalam kesusahan, dalam derita, semua orang merasa senasib. Tidak satupun yang merasa dirinya sendiri itu mengalami penderitaan, tapi seluruh umat manusia dunia ini itu merasa senasib karena pandemi atau karena musibah ini. Beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh kenalan dari luar negeri, dan dia mengatakan, bagaimana keadaan kalian di Indonesia? Saya katakan, ya samalah kondisi kita dengan kondisi Anda di sana. Pastilah kita juga berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi ini. Dan dia mengatakan, ya ini baik sekali, karena ternyata musibah ini bukan hanya negara tertentu, kelompok tertentu, tetapi seluruh dunia. Sehingga kita semua merasa bersatu dan merasa itu wajib untuk saling menolong melawan musibah pandemi virus corona ini. Yesus mengatakan kepada kita, ada juga kawanan domba-domba dari kandang yang lain yang mesti dia gembalakan. Artinya Yesus mau mempersatukan kita semuanya. Tidak satupun yang dikecualikan. Kita semua dipanggil untuk bersatu, dipanggil untuk saling menolong, dipanggil untuk saling menggembalakan.
Dan itulah sikap gereja. Gereja yang mempunyai itu ciri yang utama itu sekurang-kurangnya kita kenal ada 4 ciri utama gereja. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu artinya kita punya satu iman, iman akan Allah Tritunggal. Gereja yang kudus bahwa dalam gereja Roh Kudus selalu membaharui gerejanya. Dan gereja yang apostolik bahwa ajaran gereja kita, sumber ajaran gereja yang asali dari ajaran para rasul dan juga tradisi dari tradisi para rasul. Dan yang terakhir, gereja yang berciri atau bersifat katolik, artinya yang universal, terbuka untuk semua orang dan semua orang dipanggil. Itulah makna daripada kata-kata Yesus bahwa semua orang dipanggil menuju kepada keselamatan. Karena itu, dalam bacaan yang pertama hari ini kita mendengarkan dari Kisah Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18, di mana ketika Petrus mengunjungi keluarga Cornelius yang adalah itu perwira Romawi, teman-temannya yang ada di Yerusalem itu menjadi tidak senang, mengatakan, "Mengapakah engkau masuk ke rumah orang yang tidak bersunat? Mengapakah engkau membawa keselamatan bagi mereka?" Petrus menjelaskan sedemikian rupa bahwa bukan kehendakku sendiri, tetapi Allah yang memanggil saya untuk datang ke rumah Cornelius, pegawai atau pekerja atau juga orang Romawi ini, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Dan mereka juga mengalami pencurahan Roh Kudus seperti saat Pentakosta dicurahkan kepada orang yang percaya di Yerusalem. Dan ternyata di rumah Cornelius segenap keluarganya mengalami juga pencurahan Roh Kudus, mengalami pertobatan dan keselamatan. Apa artinya bagi kita? Gereja bukan hanya untuk kelompok tertentu. Keselamatan yang diwartakan Kristus kepada dunia dan dilanjutkan oleh gereja itu harus diwartakan kepada semua orang. Artinya dalam situasi seperti ini kita harus merangkul semua orang. Semua adalah saudara, semua adalah keluarga kita, dan itulah panggilan hakiki kita, membangun persaudaraan yang berjiwa universalitas, berjiwa umum. Sebab keselamatan kerajaan Allah diperuntukkan untuk semua orang, bukan untuk orang tertentu, keluarga, agama, bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau datang mau menggembalakan dan mempersatukan semua orang dalam satu kawanan-Mu, supaya menjadi satu dalam dunia ini, menjadi satu sejiwa untuk saling membangun kebersamaan, solidaritas dalam hidup kami, dan juga dalam memerangi berbagai macam kesulitan, persoalan atau musibah yang sering kali atau sedang dilanda oleh umat manusia, pandemi virus corona. Bantu kami supaya kami semakin kuat dan teguh hanya dalam Dikau. Amin. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita selalu dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjuang, salam sehat, dan salam tangguh. Tuhan memberkati. Terima kasih.